Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini sesuai dengan voting dari teman-teman kita akan melanjutkan playlist ICT Mentorship 2022 kita. Dari kemarin sekitar 180 voters ya, kurang lebih ada 57% yang bilang lebih baik nanti next materinya adalah liquidity sweep dulu. Jadi kita akan lanjutin untuk ngomongin perbedaan liquidity sweep dengan liquidity run. Saya tahu ini jadi salah satu topik yang mungkin membingungkan buat banyak orang, tapi percayalah sama saya teman-teman, pastikan teman-teman nonton sampai habis karena di sini saya akan breakdown cara yang termudah untuk bisa mengenali liquidity sweep dan liquidity run. Jadi setelah nonton video ini, saya berharap teman-teman udah nggak bingung lagi tentang cara kerja algoritma di market. Oke? Tapi sebelumnya buat teman-teman, saya kasih pengumuman dulu buat teman-teman member Traktir Kopi gitu ya. Nanti kita akan masuk lagi ke live Zoom berikutnya di bulan Agustus berarti ya. Nah, nanti kita akan melanjutkan dari playlist Start From Zero, karena kemarin setelah ngobrol-ngobrol banyak sama para member, ternyata banyak yang subscriber baru ya, itu terutama mereka ngomongnya di Instagram. Nah, jadi banyak banget ternyata subscriber baru yang masih bingung soal hal-hal basic. Jadi saya bawain lagi playlist dasarnya, Start from Zero. Jadi ya poinnya adalah kita nggak usah takut memulai ulang dari awal. Justru kita harus takut kalau kita tuh nggak pernah berubah ya. Jadi kita akan mulai lagi dari dasar, kita akan kuatin lagi akarnya, kita akan kuatin lagi pondasi-pondasi dasar fundamentalnya, supaya nanti teman-teman mendekati sampai akhir tahun ini kan masih ada waktu beberapa bulan. Jadi harapan saya buat para member Traktir Kopi, at least sampai nanti akhir 2025 ini udah punya pondasi yang kuat ya. Jadi nanti 2026 bisa jadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua. Semoga teman-teman bisa jadi trader mandiri, trader yang profitable, trader yang udah nggak bergantung lagi sama orang lain dan percaya dengan analisisnya sendiri. Jadi kita akan bangun lagi playlist untuk kuatin fundamental dasar teman-teman. Jadi pastikan teman-teman nanti kalau eventnya udah ready, segera daftar karena terbatas untuk 100 orang. Dan juga buat teman-teman yang belum join Traktir Kopi dan bingung, kira-kira emang benefitnya apa sih kalau join Traktir Kopi? Nanti Traktir Kopi di Tribelio, ini teman-teman bisa langsung baca aja ini benefit yang teman-teman akan dapatkan. Yang pertama ada 3 video eksklusif yang nggak ada dimanapun, hanya ada khusus untuk member Traktir Kopi. Plus ketika video ini direkam ya, at least video ini sudah ada 7 rekaman live Zoom Traktir Kopi dari mulai April, Juni sampai Juli kemarin ya. Jadi total kalau teman-teman join di bulan ini langsung nih habis video ini, at least teman-teman bisa langsung akses 10 video. Ayo, di mana lagi coba ya? Traktir saya satu cangkir kopi, teman-teman bisa akses 10 video eksklusif. Plus teman-teman juga bisa ikut live Zoom kita di bulan Agustus nanti. Gitu. Oke, jadi silakan yang belum berjoin, yang belum join dan mau join, nanti linknya ada di deskripsi video. Pastikan cek di kolom deskripsi. Oke? So, jadi kita masuk lagi ke materi kita, yaitu tentang sweep and run. Dan seperti biasa, saya akan mulai dari definisinya dulu, supaya teman-teman gak bingung dan bisa membedakan sebelum nanti kita masuk ke analogi chartnya. Oke? Jadi ini definisi sweep dan run. Yang pertama ini liquidity sweep. Liquidity sweep itu adalah momen ketika harga menyapu atau mengambil sebuah likuiditas. Jadi intinya adalah sebuah stop hunt atau sebuah false breakout ya, yaitu pengambilan likuiditas dari stop loss atau pending order para retail trader yang terkumpul di area tertentu yang udah saya bahas di video-video sebelumnya di playlist ini. Nah, biasanya ini dibalik sebuah equal highs atau equal lows atau juga dibalik sebuah previous cycle sebelumnya ya. Jadi harga tuh sengaja didorong ke area tersebut untuk ngambil likuiditas trader retail, tiba-tiba kemudian dia berlanjut dengan tajam ya, yang akhirnya ternyata gerakan atau tren utamanya itu kebalikan. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kita bisa lihat biasa pertama itu dia terjadinya cepat dan tajam. Ya, kalau teman-teman ngelihat tiba-tiba ada candle boom meledak masuk ke dalam satu titik tertentu, tiba-tiba jangan langsung FOMO karena bisa jadi nanti pas closing candle-nya tiba-tiba hanya wick ya. Lalu biasanya diakhiri dengan reversal ya kan. Jadi kelihatannya tiba-tiba misalnya ada candle bullish kenceng, tapi ternyata gerakan setelah itu ternyata dia berbalik arah. Ini ciri-ciri liquidity sweep yang valid. Dan sering banget nih kita lihat ya, ujung-ujungnya kalau kita cek di time frame yang lebih besar, ternyata closing body-nya tuh hanya wick ya, karena wick-nya do the damage. Ya kan, weaknya itu kerjanya adalah untuk melukai, untuk menyerang. Tapi the body tell the story kan, body candle-nya itu yang menceritakan kisah yang sesungguhnya. Oke? Nah, nih balik lagi. Lalu liquidity run itu kebalikannya. Kalau tadi si sweep itu adalah ketika dia ngambil sebuah likuiditas tertentu di area tertentu, kemudian dia berbalik arah. Kalau liquidity run itu kebalik. Jadi biasanya ketika dia break sebuah support atau resistance tertentu, dia tidak berbalik arah, melainkan dia berlanjut terus ya, bergerak trending ke satu arah ya gitu. Jadi kalau liquidity sweep fokusnya tuh ambil dulu baru balik. Kalau liquidity run tuh ambil lalu lanjut terus ya. Jadi semoga dengan bahasa ini lebih sederhana teman-teman bisa lebih ngerti nih.
Nah, ini ciri-cirinya setelah ngambil likuiditas tuh harganya nggak langsung reversal ya, tapi dia malah melanjutkan pergerakan dengan kencang. Biasanya terjadi saat pasar sedang dalam fase expansion. Betul kan? Teman-teman sering lihat ya, IBDA tuh kan cara kerjanya kadang dia accumulate ya, sorry ini belum diganti nih. Jadi bisa kan kita ngeliat ya, kalau sweep liquidity itu kan seringkali dia mulai dengan akumulasi, kemudian dia ngelakuin manipulasi misalnya ke atas ya, dia ngambil liquidity di sini, kemudian dia balik arah dengan kencang. Ini kan liquidity sweep. Kalau liquidity run itu kebalik, misalnya dia mulai dengan expansion ya, dengan akumulasi, dia kumpulin liquidity engineer di atas dan di bawah, kemudian misalnya dia break ke atas, tapi dia nggak langsung balik. Dia biasanya setelah dia nge-break, dia retrace lagi sedikit ya, dan biasanya dia bertahan di 50% dari konsekuen encroachment expansion, kemudian dia melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, ini adalah salah satu ciri dari kerja algoritma IBDA ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara liquidity sweep dengan liquidity run, ya kan? Jadi singkatnya nih biar teman-teman nggak bingung. Pokoknya gini deh, liquidity sweep, harga menyapu likuiditas lalu reversal, lalu berbalik arah. Liquidity run, harga nyapu likuiditas lalu lanjut searah trennya ya. Jadi semoga dengan ini teman-teman secara definisi udah nggak bingung lagi dan kita bisa lanjut untuk ke selanjutnya. Nah ini nih, jadi pertanyaannya sih kapan sih kira-kira liquidity sweep itu akan terjadi? Nah ini seringkali jadi apa ya satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke saya. Gimana caranya kita tahu bahwa candle itu nanti akan nge-sweep? Gimana kita tahu kalau nanti ternyata ujung-ujungnya setelah dia masuk ke area tertentu ternyata dia balik, dia nggak run. Gimana cara tahunya? Apa sih yang membuat liquidity sweep itu high probability terjadi? Sebenarnya jawabannya ada di dalam chart ini ya. Jadi pertama, kalau kita mau ngeliat liquidity sweep dengan probabilitas tertinggi, itu satu ya. Dan ini kayaknya dari video awal tahun lalu saya buat, saya konsisten dengan ngomong ini nih. Belum pernah saya rubah sama sekali. Ya, liquidity sweep dengan probabilitas tertinggi itu ketika harga masuk ke sebuah higher time frame PD array. Jadi teman-teman harus mengcombine dengan di mana letak higher time frame PD array itu tersebut. Ya ini juga khususnya buat para member Traktir Kopi nih. Kadang saya ngeliat charting teman-teman itu udah good market structure, sweep dan segala macam. Selalu saya bilang berulang-ulang ya, cobalah cek ke higher time frame-nya dan tandain dulu di mana letak fair value gap atau order block di higher time frame-nya. Jadi jangan cuma sekedar sweep atau perubahan struktur, tapi coba cek dulu kira-kira di mana higher time frame PD Ray yang valid itu terjadi. Jadi nomor satu nih, liquidity sweep itu punya probabilitas paling tinggi kalau dia tuh udah masuk ke sebuah higher time frame PD Ray. Jadi misalnya harganya bergerak kencang, 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 candle-nya bullish, 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 tiba-tiba ternyata ujung-ujungnya akhir dari pergerakan candle bullish itu ternyata dia mau tujuannya nge-rebalance imbalance di daily fair value gap. Nah, ternyata setelah masuk ke daily fair value gap, tiba-tiba dia jadi sweep, ya kan? Jadi selalu nomor satu itu dia tuh terjadi paling tinggi probabilitasnya kalau dia udah masuk ke head time frame PDRay kayak begini. Yang kedua itu didukung dengan adanya inducement, ya. Seperti inducement tuh apa sih? Seperti misalnya kayak begini nih, ya ada relatively equal high di sini. Sekarang teman-teman gini aja, misalnya di sini ada relative equal high, di sini ada high, di sini ada high, di atasnya ada imbalance misalnya, dan imbalance ini masih belum diambil, masih belum di rebalance ya. Ini pasti banyak banget yang tergoda, khususnya buat teman-teman yang jadi chart pattern. Mereka berpikir bahwa ini adalah resistance yang strong, kemudian mereka udah ngambil sell. Lalu stop loss-nya ditaruh di mana? Stop loss-nya ditaruh beberapa pips di atasnya, yaitu ditaruh di atas imbalance ini. Sementara kita tahu cara kerja algoritma itu cuma dua kan. Satu, seeking liquidity, kedua, rebalance imbalance. Jadi nggak mungkin ketika harga berhenti di satu titik ini, lalu di titik ini, sementara di atasnya ada sebuah imbalance yang belum di-rebalance, ditinggalin begitu aja. Itu nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada relatively equal high atau equal low kayak begini, lalu di atasnya sedikit ada sebuah imbalance kayak begini, ini tuh inducement teman-teman. Ini tuh ya inducement, ini hanya untuk menjebak retail. Pasti nanti ya keesokan harinya atau beberapa candle berikutnya, pasti tiba-tiba ada manipulasi wick panjang yang begini. Week panjang ini tugasnya apa? Week panjang ini tugasnya adalah untuk menyerang, untuk mengaktifkan stop loss retail, untuk mengaktifkan order para retail. Lalu kemudian dibawa balik ke bawah. Ya kan? Jadi please teman-teman mulai dari sekarang. Kalau ngelihat ada equal high begini, di atasnya ada imbalance yang belum di-rebalance, please jangan entry. Karena ini adalah inducement. Ya. Jadi jangan pernah FOMO lagi ketika ngelihat begini. Pastikan teman-teman itu entry setelah manipulasinya itu terjadi. Kalau teman-teman entry sebelum manipulasi terjadi, teman-teman menjadi bagian dari manipulasi ini. Oke, dan stop lah. Kita udah muak jadi manipulasinya para smart money. Mulai dari sekarang mulailah berubah ya. Teman-teman bangkit, buka mata,
belajar cara mengenali algoritma di market supaya teman-teman berhenti jadi dimanipulasi oleh smart money. Oke, jadi ini nomor dua didukung dengan adanya inducement seperti equal high atau equal low yang posisinya berdekatan dengan higher time frame PD rate seperti ini. Oke, nah ini nih biasanya harga seakan-akan bergerak kencang menembus higher time frame PD rate tersebut, walau pada akhirnya dia hanya jadi sebuah wick ketika candlenya closing. Kayak misalnya ini nih, waktu dia apa di sini open misalnya dia naik ke atas. Begitu dia lagi belum closing itu kan kesannya kan kayak candle-nya wah kenceng banget nembus ke atas. Ya, dipikir udah breakout. Breakout apanya orang closing candle aja belum kok bisa bilang udah breakout ya. Dan lihat ya apa yang terjadi kalau misalnya ada candle bullish kenceng begini. Pasti banyak yang ngebuy langsung ya, banyak yang FOMO. Itu udah jadi habit di negara Konoha ini, betul? Ketika sebuah aset itu tiba-tiba naik kenceng, baru mereka FOMO naik ya. Either di saham kayak, either di Bitcoin kayak, pasti selalu rutenya begitu. Giliran marketnya lagi crash, mereka panik, mereka takut, mereka ngeledek, mereka ceng-cengin orang-orang yang lagi hold ya. Tapi begitu marketnya naik, gantian, mereka FOMO, mereka masuk. Ya kan? Jadi selalu kayak begitu, selalu mudah sekali dimanipulasi. Jadi mulai dari sekarang berhenti punya mindset seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil keputusan, kita tuh harus tunggu candle-nya ini closing dulu ya. Setelah candle-nya closing, lihat bagaimana bentuknya. Apakah ini bentuknya liquidity sweep atau liquidity run. Setelah itu teman-teman baru bisa ambil keputusan. Keputusan tidak bisa diambil kalau apa namanya candle-nya belum closing. Seperti kemarin misal minggu lalu ya. Ketika saya share apa namanya outlook saya di gold, ya kan? Kemarin ada yang nanya, "Bang, masih bearish apa udah bullish?" Nah, jawaban saya apa? Ayo. Jawaban saya bilang apa? Saya bilang begini kan, tunggu dulu closing candle-nya di daily inversion fair value gap-nya. Kalau dia respect daily inversion fair value gap-nya, maka besok kita tahu kita mau ngapain kan? Iya, betul. Dan anak-anak lumayan banyak yang ambil. Kalau private community saya sih udah nggak usah ngomong, mereka pesta pora di situ. Oke, jadi tunggu closing candle-nya dulu, baru ambil keputusan. Oke. Nah, yang keempat adalah wick yang terlihat di higher time frame PD ini. Asumsi ini candle daily misalnya. Oke, wick ini biasanya nih wick kalau teman-teman tandai ini wick dari sini ke sini rejection block ini, terus teman-teman pindahin ke lower time frame ya. Itu teman-teman nanti akan lihat di lower time frame itu wick panjang di higher time frame itu seringkali terjadinya smart money reversal di lower time frame. Dan biasa di sini di dalam lower time frame-nya ada liquidity sweep-nya, ada perubahan strukturnya, dan ada entry valid-nya. Ada fair value gap-nya, ada imbalance yang terbentuk di lower time frame-nya. Oke, jadi selalu tunggu apa namanya closing candle-nya. Baru setelah itu candle berikutnya kita bisa ambil posisi. Jadi kesimpulannya ini nih, sekali lagi nih ya. Udah entah berapa video saya konsisten ngomongin ini. Disiplin menunggu harga masuk ke higher time frame PDR itu bukan sebuah opsional, tapi keharusan teman-teman, please ya. Oke? Karena dalam week higher time frame tersembunyi setup terbaik yang hanya terlihat jika kita sabar melihat menunggu terbentuknya week itu. Ya, jadi kita belajar seperti di video saya sebelumnya, market efficiency paradigm. Artinya apa? Artinya kita mencoba mengerti mindset smart money dan kita mencoba melihat market itu dari kacamata smart money. Ya, bukan dari kacamata retail, tapi melihat dari kacamata smart money. Market efficiency paradigm. Itu sebenarnya teori yang gila banget. Ya. Banyak banget yang berubah total di teori itu. Ya, walaupun pasti ada juga orang-orang yang nggak ngerti. Tapi buat mereka yang ngerti, itu tuh life changing banget. Di situ ICT ngebongkar habis gimana sebenarnya mindset smart money, gimana caranya dia melihat market itu dari kacamata smart money, bukan lagi dari retail. Sehingga kita tuh upgrade dari retail ke smart money. Jadi yang belum nonton, silakan nonton playlist di video sebelumnya. Oke? Nah, nanti ujung-ujungnya, nanti di video ketiga itu, karena di sini ada relatively equal high, di sini ada higher time frame PD belum di imbalance, maka nanti candle ketiga itu punya potensi untuk ngelakuin ini AMD ini akumulasi, manipulasi dan distribusi. Jadi begitu dia open ya, dia open di sini, kemudian dia naik ke atas sebagai bentuk manipulasinya, kemudian dia distribut ke bawah lalu baru close. Dan ini yang disebut sebagai OHLC atau OLHC PO3 AMD, akumulasi, manipulasi dan distribusi. Jadi sebenarnya pilihan teman-teman tuh tepat ya. Karena memang baiknya tuh urutannya belajar liquidity sweep dulu, liquidity run dulu, baru abis itu setelah kita ngerti cara manipulasinya, baru kita bisa belajar anatomi candlenya. Jadi ketika candle manipulasi ini di breakdown, anatominya tuh kelihatan nanti di lower time frame tuh urutannya seperti apa. Satunya open di mana, keduanya dia manipulasi kemana, tiganya dia distribusi kemana. Jadi ini akan lebih mudah untuk ngambil entry juga di lower time frame-nya. Oke?
Nah, jadi kurang lebih konsepnya tuh kayak gini kalau diilustrasikan. Ini biar gampang aja, ya. Misalkan asumsi ini candle daily misalnya. Lalu ketika daily-nya lagi bullish. Kenapa candlenya daily-nya lagi bullish? Ya, ini udah di video sebelumnya udah saya bahas ya di ICT Daily Bias. Kenapa? Karena ciri-ciri kalau market itu lagi bullish apa? Kita ngeliat ada previous daily high yang terus-menerus di break ya. Di sini dia mulai nge-sweep. Yang di sini nge-break, nge-break, tiba-tiba di sini nge-sweep. Lalu dia mulai retrace. Kenapa di sini nge-sweep dan mulai retrace? Kenapa? Karena ketika ada kenaikan kencang begini, dia meninggalkan sebuah imbalance yang belum di rebalance. Dan sekali lagi, cara kerja algoritma cuma dua, seeking liquidity dan rebalance imbalance. Jadi wajar ketika lagi ada imbalance yang terbentuk di sini ya, dia mulai nge-sweep, dia mulai melemah, dia mulai retrace, tapi kita tahu retrace-nya itu adalah untuk rebalance imbalance di bawah sini bukannya untuk perubahan tren karena kita juga di sini nggak ngeliat adanya high time frame PD rate ya dan di sini kita juga lihat ada sesuatu yang menarik yaitu apa di sini apa itu ada relatively equal high dan ini akan jadi inducement ya bayangin aja tiba-tiba lagi naik dia bikin imbalance di sini kemudian dia retrace tapi tiba-tiba dia stop di sini ada relatively equal high retail kalau ngeliat relatively equal high begini di otaknya apa mindsetnya apa. Oh, double bottom ini. Ini top, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Nanti next targetnya, wah ini breakout nih, ya breakout, boom. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pasang pasti banyak banget yang either mereka pasang buy limit di sini atau pasang buy stop di sini, betul? Lalu satu lagi, para breakout trader yang lain, mereka pasti pasang sell stop di area sini. Di sini banyak pasang sell stop, di sini banyak pasang buy stop. Di sini juga ketika menunggu triple top, di sini banyak yang pasang buy limit lagi. Lihat betapa banyaknya liquidity yang terbentuk ketika ketika market membentuk price action yang seperti ini di dalam sebuah imbalance ya. Dan lihat ya, relatively equal high di dalam sebuah fair value gap ini menjadi apa? Menjadi sebuah magnet. Betul ya, menjadi sebuah magnet, menjadi sebuah magnet yang tidak yang akan terus menarik untuk masuk ke area sini. Jadi ketika ini terjadi, ini adalah high probability liquidity sweep akan terjadi di next candle-nya. Dan nanti teman-teman silakan backtest sendiri. Seringkali kita akan melihat next candle-nya bentuknya nanti jadi seperti ini. Dia turun lagi nge-sweep, ngambil relatively equal high di sini. Tetapi setelah itu kita lihat closing candle-nya itu ternyata ada di atas dari relatively equal high ini dan juga ada di atas dari fair value gap ini. Ini ciri-ciri menandakan dia respect fair value gap-nya dan dia hanya ngambil liquidity di sini. Jadi setelah ini kita bisa expect bahwa candle berikutnya dia akan melakukan reversal dari internal liquidity menuju ke external liquidity. Setelah liquidity di bawah sini diambil, maka tidak ada lagi liquidity di area sini. Dan pertanyaannya sekarang liquidity-nya ada di area mana? Liquidity-nya ada di area sini. Karena ketika market lagi turun kencang begini, pihak mana yang sedang diuntungkan? Pihak seller lagi diuntungkan. Dan di mana seller menaruh posisi mereka ketika market lagi turun ke sini, dia taruh di sini satu, dia taruh di sini satu. Mudah kan membaca stop loss retail? Jadi setelah dia membersihkan algoritma membersihkan liquidity di area sini, para buy limit, para buy stop, para sell stop, ya mereka diambil semua likuiditasnya. Setelah likuiditas di sini bersih, sekarang likuiditasnya di mana? Likuiditasnya ada di area sini. Jadi nggak heran setelah liquidity sweep di sini dilakukan, kemudian market berbalik dan ngambil likuiditas di area atas. Ya, karena market itu bergerak dari satu liquidity ke liquidity lain, bukan dari satu support ke resisten, bukan dari satu area supply ke area demand, ya. Tapi market itu bergerak dari satu liquidity ke liquidity lain, ke liquidity lain, ke liquidity lain. Atau lebih tepatnya lagi internal eksternal. Market bergerak dari internal ke eksternal, eksternal ke internal. Dari imbalance ke all high atau all low. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, ini contohnya misalnya di gold ya. Kita lihat di sini ini cukup clear ya. Karena di sini kita lihat ada relatively equal high dan di atasnya itu ada volume imbalance di sini. Even di daily lebih juga jelas ya terlihat. Dan di sini kita ngelihat ada beberapa titik yang dia punya sebuah relatively equal high, betul? Nah, ini contohnya. Di sini ada high, dia turun, di sini ada high kan. Ketika retail ngelihat begini, di sini ada top satu, kemudian dia turun. Dia berpikir bahwa top kedua turun lagi, lebih kencang lagi. Maka dia pasti ditandai nih. Jadi apa? Jadi resisten kan. Pasti ini bahasanya kalau SMC berubahnya jadi order block. Padahal mah ujung-ujungnya juga resisten juga. Cuman biar namanya keren dibilang order block. Mereka nggak ngerti order block itu apa sebenarnya. Betul kan? Sorry ya. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika dia ngeliat top satu di sini turun, top kedua di sini turun, begitu market naik lagi, mereka pikir apa? Wah, ini triple top nih.
ini triple top pasti turunnya sampai ke ujung neraka. Betul kan? Tiba-tiba apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang pasang limit di sini. Dan di mana stop loss mereka di atasnya sedikit. Betul? Dan lihat apa yang terjadi kemudian. Ya, kita lihat di sini ada sweep ya. Ada sweep ngambil likuiditas ini. Kemudian dia baru melanjutkan penurunan ke bawah. Sekalian dia ngebalance volume imbalance di area sini. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan ini untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, untuk benefit kita? Pasti bisa. Dan ini sesuatu yang udah saya ajarin dari tahun lalu di playlist ICT Belajar dari Nol. Sampai hari ini tidak ada konsep yang saya ubah sama sekali. Sampai hari ini saya masih konsisten melakukan ini, dan sampai ini di 2025 masih terbukti bahwa konsep ini masih berlaku. Jadi buat teman-teman yang nanya, Bang, nanti kalau algoritma berubah, aduh udahlah gitu ya. Please lah, nggak usah ngawang-ngawang sampai kejauhan ya. Sekarang dulu aja, nggak usah ngomongin masa depan. Sekarang dulu aja belajar dulu ilmunya, lakukan yang terbaik. Kalau saat nanti ada waktunya di mana hari itu datang, tenang aja, manusia itu pintar beradaptasi kan. Saya yakin pasti nanti akan ada jalannya lagi kok. Jadi tidak perlu takut. Daripada khawatirin masa depan, kenapa nggak fokusin energinya buat bangun skill dari masa sekarang? Itu lebih berguna buat kita. Betul? Dan ini benefit yang bisa kita ambil dari liquidity sweep. Ya kan? Di sini kita lihat, di sini ada liquidity sweep di dalam volume imbalance. Lalu setelah itu, setelah dia ngambil sweep di sini, udah lihat sesuatu nggak? Ya, kita lihat setelah dia ngambil liquidity di sini, tiba-tiba dia harganya berbalik masuk lagi ke dalam range-nya. Dia nggak break range-nya, tapi dia balik lagi ke dalam range-nya. Dan displacement candle yang masuk ke dalam ini itu juga sudah membuat terjadinya market structure shift. Betul? Karena ini adalah swing low terakhir yang ngedorong ke atas dan ini di break dengan displacement candle. Setelah di break dengan displacement candle, kita juga lihat adanya fair value gap yang terbentuk ya. Dan kita lihat betapa dia respect terhadap fair value gap ini. Wicknya boleh keluar, tapi bodinya stay inside. Ini menandakan bahwa dia respect si fair value gap ini. Oke, sisanya ya kita bisa tinggal entry aja. Tarik OTI, high sini, low sini, ini area OTI-nya, di sini ada imbalance, kita bisa limit di sini, dan dia turun. Ya, mungkin kita bisa partial dulu, exit selalu partial di sini, teman-teman. Ya, ingat ya partial, oke. Lalu setelah itu kita bisa set BP atau kita mau tipikal yang biarin aja stop loss-nya di atas, nggak mau gerak-gerak terserah. Ya, kita gitu. Tapi buat saya pribadi, teman-teman udah hafal lah ya. Saya selalu tag partial dulu. Oke, tag partial itu yang bikin akun saya grow walaupun kecil, sedikit demi sedikit. Oke, dan setelah itu dia masuk ke imbalance di bawah. Jadi harga itu bergerak dari internal liquidity ke external liquidity. Dia ngambil low di sini di dalam imbalance lagi di bawah. Ya, selalu bergerak seperti itu. Dari liquidity ke liquidity, bukan dari supply ke demand, bukan dari buyer ke seller, bukan. Tapi dari liquidity ke liquidity, dari imbalance ke liquidity, internal, eksternal, eksternal, internal, premium, dan diskon. Itu aja kok cara kerja algoritma. Ini juga kita lihat di Nasdaq ya, kita lihat di sini ada relatively equal high di sini. Dan di sini juga ada daily fair value gap. Jadi lihat ya, dia turun ke sini, tiba-tiba dia naik lagi. Oke, terus tiba-tiba dia turun lagi di sini. Ini pasti market ngelihatnya sebagai apa? Oh, ini double bottom nih. Ini bottom pertama, nih bottom kedua. Lihat apa yang terjadi walaupun boom sekali lagi ya, tiba-tiba diambil stop loss-nya. Betul karena ditaruh di bawah sini. Ya kan? Setelah itu baru dia melakukan kenaikan ke atas. Nah, ini bisa kita manfaatin nggak untuk menemukan peluang entry high probability setup kita? Bisa pastinya. Kita lihat di sini udah terjadi liquidity sweep. Setelah terjadi liquidity sweep, urutan keduanya apa? Terjadi perubahan struktur. Kita lihat di sini juga udah terjadi perubahan struktur. Ini swing high terakhir yang ngedorong harga nge-sweep kemudian di break. Jadi market structure. Berarti sekarang udah berubah nih. Dari market maker sell model, sekarang berubah jadi market maker buy model. Oke. Lalu setelah itu ada PDR yang udah terbentuk. Di sini ada fair value gap yang terbentuk. Masalah dia nggak balik lagi ke fair value gap-nya, ya udah itu probabilitas. Karena kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa dia nggak balik, Bang? Ya, ya saya juga nggak tahu lah, kan saya bukan market maker, teman-teman. Ya, balik lagi, semua PD array itu kan bentuknya adalah probabilitas. Semua PD array itu ada probabilitasnya. Dan setiap pair itu dia punya karakteristik PD array favorit dia. Ya, kayak misalnya gold. Gold itu ada karakteristik PD array favorit dia. Di mana kalau teman-teman limit di PD array tersebut, tingkat dijemputnya lebih tinggi dibanding pakai PDR yang lain. Dan begitu pun juga dengan karakteristik pair lain, misalnya pair-pair Jepang misalnya. Pair Jepang itu ada karakteristiknya sendiri yang berbeda dengan gold, kalau menurut pandangan saya. Oke, jadi itu tugas teman-teman ketika backtest,
dan fokus di satu pair. Jadi teman-teman tuh ibaratnya seperti mengenali pair itu sampai kedalamannya, sampai karakteristiknya. Nah, kalau kita pindah-pindah pair, kita akan terus-menerus bingung. Tapi kalau kita fokus di satu pair, kita kenal karakternya. Oh, dia respect-nya tuh sama PD Ray ini toh. Oh, dia tuh kalau retrace seringnya tuh ke sini toh. Oh, ternyata dia tuh bukan di 62, tapi dia lebih sering tuh kalau retrace cuma sampai 50. Nah, hal-hal kayak gitu nanti akan teman-teman dapet tuh ketika teman-teman backtest di satu pair yang teman-teman fokusin. Makanya jadilah ahli di pair tersebut. Jadilah ahli di pair tersebut, bukannya jadi ahli di semua pair. Seperti saya udah bertahun-tahun saya di gold. Bahkan di TF saya sendiri, kalau teman-teman cek portofolionya, itu 95% isinya gold semua. Sesekali Euro USD, sesekali GBP USD, kalau udah mepet-mepet nggak dapat 5 signal ya udah sikat. Tapi 95% itu isinya gold semua. Gak ada pair lain. Pair lain ya, nih mohon maaf nih, jadi ketahuan ya. Biasanya saya pakai cuma buat dapetin signal 5 entry signal per bulannya doang. Gitu. Jadi itu fungsinya teman-teman backtest dan mengenali karakteristiknya. Tapi ya, at least teman-teman udah tahu nih konsepnya. Ini adalah high probability upper setup kita. Liquidity sweep, perubahan struktur, terjadi PD ray, entry, exit. Selesai. Oke? Nah, at least kita bisa exit di PDH sini untuk partial dulu pertama. Oke? Nah, sekarang setelah liquidity sweep, kita masuk ke liquidity run atau continuation trend ketika market sedang bergerak trending. Balik lagi ke definisi awalnya. Ini reminder aja sekali lagi. Liquidity run itu adalah pergerakan harga yang terus berlanjut setelah likuiditas disapu. Jadi setelah dia nge-sweep, dia nggak dia nggak melawan arah ya, tapi dia melanjutkan tren besarnya. Ya, jadi intinya adalah kalau liquidity sweep itu tadi ambil dulu baru balik, kemudian kalau liquidity run ambil dulu, terus dia lanjut ngegas terus. Ciri-cirinya tadi setelah ngambil likuiditas harganya nggak reverse, tapi harganya justru melanjutkan pergerakan dengan kencang. Jadi kalau dia naik terus ke atas, dia nge-sweep di atas, dia naik terus ke atas. Dia nge-sweep di bawah, dia terus turun ke bawah. Biasanya terjadi saat fase expansion, habis itu habis ekspansi, kemudian dia continue. Ya, ini cara kerja IDA sih. Oke. Banyak stop loss diambil di satu sisi dan harga terus menembus area tersebut. Ini yang disebut liquidity run. Nah, ini nih ya, sesuai dengan apa video saya terakhir di ICT Daily Bias. Nah, jadi kita tahu ya bahwa liquidity run itu adalah ciri-ciri market sedang sedang trending dan ciri-ciri market trending adalah kita ngelihat terus-menerus ada candle yang closingnya di atas PDH atau di bawah PDL dengan body besar. Jadi kalau kayak begini ini ciri-ciri market trending. Karena kan biasanya kalau liquidity sweep setelah dia ngambil liquidity di sini ada relatif equal high dia berbalik, betul? Tapi kalau marketnya lagi run, dia lanjut aja terus. Ya, jadi ini ciri-cirinya ya kan? Jadi dia ngebreak dengan body besar dan dia nggak balik lagi ke dalam range-nya. Ya, jadi ini ciri-ciri continuation, bukan reversalnya. Nah, ini jadinya. Ya, jadi liquidity run itu bisa disebut sebagai market trending. Jadi kalau misalkan marketnya lagi trending bullish, maka kita terus melihat previous daily high, previous daily high, previous daily high, previous daily high itu di break terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Di break dengan displacement candle dan meninggalkan imbalance. Di break dengan displacement candle dan meninggalkan imbalance. Dan begitupun sebaliknya kalau untuk bearish. Jadi ini adalah ciri-ciri ketika market lagi trending. Oke, contoh misalnya, oke. Ini ilustrasinya. Misalnya kita lihat candle dirinya lagi trending bullish. Kita ngeliat PDH terus menerus di break, di break, di break dan dia meninggalkan imbalance dengan konsisten. Ya, terus tiba-tiba kita lihat di lower time frame-nya. Jadi asumsi ini yang misalkan candle dirinya ini misalkan candle H4 atau candle H1-nya. Bebas ya. Di candle lebih kecilnya di lower time frame kita ngeliat pergerakan yang juga trending. Tapi di pergerakan apa namanya lower time frame-nya kita akan lihat bahwa market itu nggak bergeraknya garis lurus, tapi naik turun naik turun. Dan inilah yang kita bisa manfaatkan untuk mengambil entry ketika market lagi trending ya. Jadi misal kita lihat di sini, misalnya candle kecilnya H4 atau H1-nya. Dia naik, kemudian dia retrace, masuk ke dalam daily fair value gap di sini, kemudian dia naik lagi. Kemudian dia turun lagi, retrace lagi sedikit, kemudian dia naik lagi. Dan kita lihat ya, bahwa di dalam market trending, ya trending bullish misalnya, ketika market lagi trending bullish, kita ngelihat bahwa semua bearish candle itu berfungsi sebagai order block. Dia berfungsi sebagai support untuk mendorong harga terus naik ke atas. Ini ciri-ciri ketika terjadi liquidity run, sekaligus juga chart ini kalau teman-teman pelajari dan nanti teman-teman backtest, ini memberi jawaban gimana caranya entry saat liquidity run sedang terjadi. Dan sebenarnya ini juga udah saya bahas di OTI Pattern Series, salah satu playlist lama saya. Di situ saya udah bahas kok gimana caranya entry pakai market trending. Itu.
Nah, jadi dua ciri utama nih ketika market sedang trending dan ini akan terus-menerus kita lihat ya. Dan ini juga akan bisa kita pakai sebagai entry point kita ketika market lagi trending. Jadi ini entry untuk continuation. Kalau tadi entry untuk reversal, sekarang entry untuk continuation ya. Yang satu ketika order flow lagi lagi bullish ya, maka semua candle bearish sebelumnya si candle merah ini seringkali berfungsi sebagai support. Artinya area body atau wick candle itu jadi tempat retest sebelum harga melanjutkan kenaikan. Jadi misalnya ini, ketika lagi naik ya, ini adalah satu-satunya candle bearish ya, satu-satunya candle bearish, kemudian di break lagi dengan strong bullish candle. Maka kita tahu bahwa candle bearish ini harus berfungsi sebagai support yang mendorong kalau misalnya harga turun lagi, dia akan berfungsi sebagai area support ya, baik wicknya maupun bodinya. Dan juga di sini kita lihat begitu dia turun lagi dan dia mempunyai sebuah support di area sini dan kemudian dia retrace lagi, maka si candle bearish ini juga sekarang berfungsi sebagai area support ya. Jadi kalau misalkan harganya masuk lagi di sini, maka dia akan berfungsi sebagai area support lagi untuk menahan harga naik ke atas. Ini yang disebut sebagai mitigation block. Ya, saya pernah bahas juga di PD Ray Matrix di ya itu PD apa namanya salah satu PD Ray mitigation block. Misalkan ketika market lagi eh, turun misalnya. Ini market maker X model. Market lagi turun, kemudian dia naik ya. Berarti kan di sini ada dua kurva, kurva sebelah kiri dan kurva sebelah kanan. Ya, ketika market maker buy modelnya aktif, maka semua bearish candle di kurva sebelah kiri ini itu nanti akan berfungsi sebagai area support untuk kurva sebelah kanan. Jadi inilah cara kerja market. Ya, jadi kita tahu bahwa gimana caranya kita tahu market lagi trending dan gimana caranya kita entry saat market lagi trending. Gunakan semua candle berlawanan sebagai area support atau sebagai area resisten. Itu udah paling mudah untuk menemukan entry setup. Sisanya teman-teman silakan otak-atik chartnya, silakan latihan, silakan backtest untuk temuin gaya entry-nya masing-masing. Oke, lalu yang kedua adalah garis equilibrium itu juga berfungsi sebagai area support. Jadi garis equilibrium atau 50% pada sebuah range itu seringkali berfungsi sebagai support. Jadi ketika harga turun mendekati atau sedikit menembus area diskon di bawah equilibrium, di situ juga biasanya smart money akan melakukan redistribution. Dia akan masuk lagi untuk mendorong harga lebih naik lagi. Kenapa ini terjadi? Karena ini prinsip smart money yang paling sederhana. Smart money itu suka beli di harga diskon dan jual di harga premium. Jadi kalau market turun ke area diskon, itu waktu dia untuk melakukan redistribution. Itu perbedaan terbesar antara smart money dengan retail. Smart money, kalau harga lagi turun dalam kondisi bullish, dia nambah lagi posisinya. Sementara retail, dalam kondisi bullish, harga turun, mereka panik dan ngelakuin jual. Oke, itu perbedaannya. Nah, kita lihat di sini ada dealing range-nya. Dealing range-nya apa? Yaitu kita lihat di sini ada swing high. Sorry, swing high lagi. Di sini ada swing low terakhir, swing low yang mendorong harga ke atas. Di sini ada swing high terakhir. Jadi ini kita bisa ukur menggunakan Fibonacci dan kita dapat di sini adalah area 50%-nya. Di area 50% ini, apakah ada sebuah PD array yang mendukung? Ya, di sini ada order block, di sini juga ada fair value gap kecil, ya. Jadi area ini jadi area yang cocok untuk menjadi area support ketika harganya retrace kita bisa buy di sini. Ya, jadi secara teori buy teorinya seperti itu. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi pokoknya adalah ketika continuation trend, salah satu cara paling mudahnya tuh kita bisa menggunakan Fibonacci. Ya, jadi ketika dia balik lagi ke area diskon itu justru kesempatan kita untuk menambah posisi kita. Nah, ini juga sama ya. Ini low di sini, high di sini, 50%-nya di sini. Lalu di sini lihat ada keselarasan nggak, ada harmoni nggak dengan PD rate tertentu. Oh, di sini ada order block, di sini ada fair value gap. Ini juga ternyata dia turun ke sini, dia reject lagi ke atas, sehingga kita mendapatkan dealing range yang baru lagi. Di sini ada swing low, di sini ada swing high, ya. Di swing high dan swing low dan swing high ini kita tarik lagi Fibonacci untuk mengukur kira-kira area 50% itu di mana. Oh, ternyata ini area 50%-nya. Dan di bawah sini ternyata juga ada fair value gap dan di sini ada order block. Sehingga ini menjadi area cocok juga untuk kita akumulasi posisi buy lagi, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang, ya, ini balik lagi tergantung karakteristik pairnya. Ada pair yang turun ke 50% lalu dia buru-buru balik. Tapi ada juga pair yang mungkin cukup dalam. Jadi saya pribadi ya, saya mengizinkan harga turun lebih dalam dari 50%. Saya bisa menerima, mentolerir harga tidak harus reject di 50%. Sekali lagi, saya mentolerir harga boleh turun lebih dalam melebihi area 50%. Dan makanya, sekali lagi, ya,
Ini saya udah bilang ini di OTI pattern series sih. Yang membuat OTI itu menjadi powerful itu bukan angkanya. Nangkep ya? Sekali lagi saya tekankan ya, bukan angkanya, bukan 50-nya, bukan 62-nya yang bikin dia powerful. Yang bikin powerful itu adalah area premium dan diskonnya. Itu teman-teman harus ngerti. Yang bikin dia reject lagi ke atas itu bukan 50-nya, tapi karena ini udah masuk area diskon. Dan untuk entry tetap menggunakan PD array. Entry itu pakai PD array, bukan pakai angka 62. Jadi angka 62, angka 50 itu membantu kita mengidentifikasi satu, mana area diskon. Kedua, setelah kita tahu area diskon adalah area buy, kita identifikasi adakah PD array di area diskon itu yang cocok untuk kita bisa pakai sebagai area entry. Jadi jangan buta-buta juga, jangan oh pokoknya 50 langsung limit. Enggak juga. 50 itu untuk memberi tanda bahwa itu area diskon. Dan smart money itu suka beli di area diskon. Dan area untuk melakukan pembelian atau penjualan tetap menggunakan PD array di lower time frame. Sesuaikan, selaraskan. Ada confluence nggak? Di area diskon itu ada confluence nggak dengan sebuah PD array yang bisa kita pakai? Oh, di sini ada order block, di sini ada fair value gap. Ya udah bisa dipakai. Bukan angka 50%-nya, tapi area diskon untuk buy yang selaras dengan sebuah strong PD array. Dan begitupun sebaliknya, ketika misalkan mau nge-sell, cari dealing range-nya, ukur, ya, terus kita tahu nih area premiumnya di mana. Tapi tetap untuk entry gunakan PD array. Di area premium itu adakah PD array yang confluence? Ada fair value gap kah di area premium? Ada order block kah di area premium? Ada breaker block kah di area premium? Entry-nya tetap di PD array, bukan matang-matang atau buta-buta ditaruh di 62-nya. Nangkep ya, teman-teman. Semoga nangkep ya. Jadi, OTI itu untuk memberitahu kita satu, mana area diskon dan premiumnya. Yang kedua, untuk mencari confluence kira-kira PDR yang selaras dengan area diskon dan premiumnya itu di mana. Dan itulah yang akan menjadi area support dan area resistance untuk kita entry. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita lihat salah satu chartnya ya di market ini gold ketika lagi bergerak trending. Di sini kita lihat udah ada sweep liquidity-nya, sama ada reversalnya. Lalu juga kita lihat market structure-nya udah terjadi. Setelah market structure terjadi, kita juga lihat previous daily high-nya pun di break, betul? Ini PDH-nya di sini di break tuh, ya. Terus juga kita lihat di sini PDH di sini di break, ya. Lalu ketika di break di sini PDH ini di break, dia retest kembali dan dia menemukan PDH ini sebagai area support yang bisa mendorong harga lebih tinggi lagi ke atas. Dia ke atas ngambil liquidity di sini dan di sini, kemudian dia retrace lagi. Tapi ingat, retrace di sini dalam kondisi bullish itu hanyalah sebuah koreksi untuk nanti naik lagi lebih tinggi. Dan kalau dia koreksinya kemana? Dia koreksi ke area diskon. Di mana kita nemuin diskon? Tarik lagi. High, low sini, high sini. Dan kita akan dapetin di sini area OTI-nya. Di sini ada sebuah PDR yang bisa mendukung untuk kita bisa buy nggak? Oh ada. Apa? Oh di sini ada fair value gap-nya. Oh di sini ada breaker block-nya. Ya, sehingga ini ada unicorn setup di sini. Gak heran kalau misalkan lihat di sini, ya, wick-nya nembus, ya, PDH-nya juga dia retest di PDH-nya, tapi bodinya lihat di sini. Apakah ini supply and demand? Kok bisa-bisanya bodinya berhenti di sini? Kok bisa bodinya berhenti di PDH ini dan di fair value gap sini? Apa buyer semua tiba-tiba sepakat ya? Kita begitu masuk sini titik di PDA ini kita langsung out. Kan enggak kan? Ini algoritma. Ya. Jadi kita lihat ya ketika market lagi trending bullish, kita ngeliat dia terus-menerus respect terhadap previous daily high-nya. Ini previous daily high kemudian di break, turun lagi, retest lagi. Betul? Di break, retest lagi, naik lagi. Oke, dan di sini PDH-nya di break lagi. Ini masih balik ke range. Ya, nangkap ya. Ini hanya sweep karena setelah dia ngebreak dia masuk lagi ke dalam range. Tapi di sini lihat significantly break. Ini NFP kan misalnya. Saya ada videonya juga kan kalau teman-teman menonton di playlist Jurnal Trading dan dia mampu membuat PDH ini sebagai area support. Jadi kalau lagi trending bullish kita akan melihat area equilibrium, area diskon dan previous daily high berfungsi sebagai area support. Ini kalau dilanjutin lagi ini jadi kelanjutannya nih. Ini PDH terakhir kan di sini nih. Nih, lanjut lagi ya. Retest, kemudian dia up lagi, PDH di break lagi. PDH di break, dia mampu bertahan di atas PDH-nya. Kemudian lanjut, di break lagi, retest lagi, dan terus. Ya kalau kita tarik OTI juga
ini area OTI-nya lagi, ya. Ini juga sama nih. Di sini low-nya, di sini high-nya, ini, sorry, ini low-nya, ini high-nya, ini area OTI-nya. Ini low-nya, ini high-nya, ini area OTI-nya. Jadi kita lihat ya, ketika market lagi trending bullish, kita terus-menerus melihat bahwa area equilibrium atau area diskon dan previous daily high akan terus-menerus berfungsi sebagai area support. Sampai kapan trending bullish itu selesai? Ya sampai kita ngelihat PDH udah nggak mampu lagi di break. PDH tiba-tiba di sweep lagi, terjadi liquidity sweep lagi di dalam sebuah higher time frame PD ray. Maka di situ bisa jadi perubahan awal tren yang baru lagi. Jadi muter aja begitu terus. Liquidity run, liquidity sweep. Liquidity run, liquidity sweep. Begitu aja muter. Dan kalau teman-teman cukup rajin untuk otak-atik chartnya, ya, cukup rajin untuk otak-atik chartnya dan untuk backtest, teman-teman akan melihat bahwa pola ini pola yang selalu terulang. Oke, jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Jadi ini kesimpulan akhirnya teman-teman ya. Satu untuk liquidity sweep dan liquidity run. Intinya sweep, harga menyapu likuiditas, kemudian dia berbalik. Run, harga menyapu likuiditas, lalu lanjut searah trend. Oke, lalu untuk order flow-nya saat bullish, candle bearish sebelumnya sering jadi support, dan saat bearish, candle bullish sebelumnya sering jadi resisten. Sorry, ini kebaliknya tadi. Jadi bullish, candle bearish jadi support, kalau bearish, candle bullish-nya yang jadi resisten. Equilibrium dan diskon. Dalam kondisi bullish, harga biasanya retest ke area diskon di bawah equilibrium sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi equilibrium itu juga berfungsi sebagai support yang dinamis. Sekali lagi ya, dinamis, bukan statis ya. Nanti habis ini ada yang komen lagi nih. Bang, saya entry 50% di break bang, lebih ke bawah lagi. Iya, karena ini sebagai support dinamis. Dan juga biasakan kalau habis denger video, jangan langsung entry di akun real. Backtest dulu bro. Pelajarin dulu bro. Jangan cuma habis nonton satu video langsung buru-buru nafsu pengen entry di market. Oke? Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini kesimpulan terakhir lanjutannya. Satu, jadi selalu disiplin menunggu harga masuk ke area penting. Harga PT Ray, area equilibrium atau area diskon adalah kunci menjadi point of interest kita. Dan belajar membaca struktur di lower time frame setelah sweep akan membuka entry terbaik. Kita akan selalu dapat A plus setup entry kita. Jadi intinya semakin kita sabar menunggu harga masuk ke area smart money, semakin besar peluang kita untuk menemukan setup yang berkualitas tinggi. Ya, jadi semoga video ini bisa membantu. Jadi tetap latihan, tetap observasi, dan ingat, biarkan market datang ke area kita, bukan kita yang mengejar market. Oke? Nah, jadi gitu aja teman-teman. Dan kalau teman-teman mau masuk ke materi selanjutnya di PO3 AMD ya, silakan teman-teman lakukan hal-hal ini ya. Bisa kasih like di video ini, bisa share ke teman-teman trader lain ya, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar teman-teman sebanyak-banyaknya, ketik PO3 AMD next di kolom komentar. Kalau respon teman-teman bagus ya dan video ini cukup dapat banyak likes dan share, nanti saya akan rilis lagi video materi selanjutnya untuk ICT Mentorship 2022 di minggu depan. Dan kalau teman-teman juga ada pertanyaan, silakan ajukan di bawah. Tapi kalau terlalu deep, kita bisa diskusi di Trap Taktir Kopi. Gak mungkin saya jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube tuh gak mungkin, teman-teman. Oke? Jadi kita ketemu lagi nanti di live Zoom di bulan Agustus, dan kita ketemu lagi di video baru berikutnya. Oke? Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doakan sukses selalu, semakin menjadi trader yang mandiri, semakin profitable, biar 2025 menjadi tahun berkat untuk kita semua. Amin. Oke? Happy cuan dan bye-bye.